Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kami berdua saat ini ada di kantor Kejaksaan Negeri Palembang bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan membahas terkait informasi apa saja yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Dan juga kita akan mengangkat tema ya. Pastinya Rian, ini peran Kejari Palembang dalam mempersiapkan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Hardiansyah SHM Ipol selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Hardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan harus sehat. Dan harus semangat satu lagi Pak. Pasti. Sehat semangat ya, karena banyak tugas yang harus Iya, diselesaikan benar gitu ya. sekali. Nah, Lumayan. ini Cik Amal sama Bang Ardi juga nih buat pemirsa Jaksa Menyapa juga kita pengen tahu dulu ini Ya, sebelum kita mengulik tema kita hari Betul ini, sekali. kita ingin mengenal dulu Pak Hardiansyah lebih mendalam pastinya ya secara personality. Benar. Nah, Pak Hardiansyah, pertama kali mungkin kita ingin mengulik dulu nih sejarahnya sebelum menjadi Kasih Intelijen sekarang ya. Pertama kali bergabung di Kejaksaan tahun berapa sih Pak? Saya masuk daftar itu tahun 2007. 2007 saya daftar dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kemudian dapat SK pertama saya di Kejaksaan Negeri Bintuhan. Bintuhan. Sekarang Bintuhan itu udah berubah nama jadi Kejaksaan Negeri Kaur. Kaur. Oke. Terus setelah itu saya dipanggilan PPJ Pendidikan Pembentukan Jaksa di Jakarta tahun 2010. Dapatlah SK kemudian di Prabu Muli. Nah, jaksa pertama saya itu di Prabu Muli, sempat 3 tahun di Prabu Muli. Tahun berapa tuh Pak di Prabu Muli? 2010 sampai 2013. Kemudian saya jadi jaksa fungsional di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nah, di Kabupaten Bandung juga saya 3 tahun lebih juga, kalau nggak salah itu 3 tahun lebih. Kemudian pindah lagi ke Kejari Pekanbaru dan juga jadi Satgas Tipikor di Kejati Riau. Setahun bergabung di Pekanbaru, alhamdulillah dapat amanat jadi Kasih Intel pertama di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Selesai dari Tanjung Balai, saya pindah ke Kabupaten Brebes, jadi Kasih Intel lagi. Waktu dulu pemilu, sama kayak gini nih, masuk pas mau menjelang pemilu. Oke. Alhamdulillah, amanah itu selesai. Pindah saya ke Kejari Kota Bandung, jadi Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya, datanya Pak. Selesai di Bandung, kemudian saya dapat tugas lagi di Timur Indonesia, di Kejaksaan Negeri Manokwari. Nah, di situ saya bergabung di seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, ngolah PNBP. Jadi kalau bahasa di grup kita besar di PPA itu pejuang PNBP. Jadi kita bagaimana barang-barang rampasan yang kemudian bisa kita lelang, kita lelang yang menjadi PNBP bagi kejaksaan. Alhamdulillah dari 0 PNBP bisa mencapai 14 miliar lebih waktu itu di Manokwari. Manokwari. Setelah Manokwari, alhamdulillah dapat penugasan jadi Kasih Intel lagi di Kejaksaan Negeri Palembang. Oke, berarti perpindahan ya, Rian Ya. cukup jauh dari Manokwari ke tanah Sumatera kembali. Balik lagi. Artinya dari Indonesia bagian barat, tengah dan juga timur ini sudah dicicip gala ya Pak. semua gitu. Kita mau tahu sih kenapa nih akhirnya memilih menjalankan profesi sebagai seorang jaksa saat itu. Memilih profesi sebenarnya kembali lagi ke takdir Allah. Luar biasa. Takdir tapi perlu diikhtiarkan, Iya. dijemput begitu. Awalnya saya kan menyelesaikan sarjana hukum saya di Universitas Pajajaran Bandung. Sebenarnya awal mula saya masuk itu pengennya jadi pengacara. Iya. Nah, singkat cerita, waktu saya pulang ke Bengkulu, diajak mama udah pulang dulu habis kuliah. Maksudnya tadi nggak mau pulang, tapi di Bandung dulu. Nah, suruh pulang. Perjalanan pulang itu gempa bumi kan di Bengkulu besar. Gempa bumi besar di Bengkulu. Kemudian disitulah saya manfaatkan. Kalau nggak salah itu pertama kali kejaksaan menerima CPNS jalur online. Pertama kali pada tahun Website itu 2007. 2007. Oke. Saya keluar 2007. Kemudian daftarlah dengan ikhtiar tadi seperti yang niat. Ya ada peluang kita manfaatkan. Tes, alhamdulillah diterima. Nah, proses berlanjut. Saya juga kemarin itu daftar Cakim sebenarnya.
Karena dulu itu kalau nggak salah terakhir juga itu bisa berbarengan CPNS kejaksaan dengan CPNS hakim. Kan sekarang nggak boleh lagi, harus milih. Iya. Udah ada nomornya sekarang milih kan, nggak boleh loncat-loncat. Kok dulu saya berbarengan ikut. Alhamdulillah dilantik di kejaksaan. Dulu pendidikan saya di sini di Asrama Haji Palembang. Karena kan dulu ada sentra Sumbaksel. Jadi saya Sentranya di Palembang. Sentranya di Oke. Palembang. Nah, kami diklatkan lah, namanya dulu diklat TAK, Teknis Administrasi Kejaksaan. Oke. Ya, diklat di Palembang, dapat SK di Bintuhan, dapat juga pengumuman lulus Cakim waktu itu. Lulus galau jadi saya. Iya. Luar Tapi biasa ya. karena tadi ya tetap kita kan minta restu ke ibu. Iya. Diskusi panjang dengan ibu nih mana yang mau dilaksanakan ini. Nah, akhirnya amanah ibu udah ikut kejaksaan. Alhamdulillah lah sampai saat ini bergabung di Korps Adiaksa. Iya. Ini ada juga ikhtiar tadi ya, Cak Rian. Ikhtiar, takdir, yang terakhir adalah restu dari orang tua. Oh iya, Terus dari pasti. orang tua. Dan pasti tadi kita sudah mendengar bahwa dari perpindahan ke Manokwari dari Indonesia bagian timur ke tanah Sumatera lagi. Perbedaannya Pak, apa sih Pak? Lumayan ya, karena luar biasa sebenarnya tugas di kejaksaan itu harus memahami kulturnya. Ya, Ya. budayanya. Selebih memang basicnya kita kan sarjana hukum, substansinya. Kalau mengacu dari teori Law and Friedman itu kita harus tahu substansinya, tahu strukturnya, dan tahu culture-nya. Nah, kejaksaan ini berbaur nih. Ya. Kita orang Sumatera tugas di Jawa, tugas di Jayapura, di Manokwari. Kulturnya berbeda jauh, tapi kita diamanatkan pimpinan, terutama Jaksa Agung, bagaimana jaksa itu harus membaur, menggali nilai muatan lokal yang ada di dalam masyarakat sebagai perpaduan kita dalam melaksanakan tupoksi. Tapi perbedaan secara signifikannya apa Pak? Budaya pasti. Budaya, ya? Budaya, wataknya, sehingga entry kita masuk ke dalam memberikan pemahaman dalam penegakan hukum juga itu menjadi challenge tersendiri. Nah, disitulah jaksa itu dituntut untuk bisa mengakulturasikan diri dia berbaur sehingga tidak terlalu tinggi jomplang antara penegakan hukum itu dengan bagaimana kita memberikan pemahaman pada masyarakat. Yang jadi masalah adalah kalau individu personal branding tadi seorang jaksa melihat hukum itu hanya dari kacamata positivisme. Ya. Itulah sering berbenturan, terlihat keras, kaku. Padahal penegakan hukum kan tidak harus seperti itu. Perintah Jaksa Agung itu keadilan itu tidak ada di dalam buku, tapi dia ada dalam hati nurani. Nah, menggali hati nurani ini kan memahaminya dari kulturnya. Tidak bisa kemudian memaksakan kehendak kita karena kita dari Sumatera harus berkeras diri dengan pola kehidupan kita yang ada, nggak bisa. Kita yang harus berbaur. Tajam ke atas, humanis ke bawah ya. Iya. Pesan Kak Jagung juga memang tidak penegakan hukum serta-merta normatif gitu. Benar. Jadi artinya pluralisme di kebudayaan masing-masing itu disatukan untuk menyampaikan dari tusi kejaksaan sendiri. Lihat saja penghargaan Jaksa Agung kan luar biasa. Iya. Award-nya bukan hanya tingkat lokal tapi internasional. Jaksa Agung menciptakan pola penegakan hukum dengan restoratif justice saja. Itu sudah gebrakan baru dalam ritme hukum Indonesia yang terkenal positivistik kan. Dan saya paham untuk restoratif justice itu pun tidak hanya diputuskan oleh Kejaksaan Negeri sendiri, tapi langsung ke Kejaksaan vertikal Agung, ke ya. Agung. begitu Oh ya. iya, penentu kebijakan langsung di Kejaksaan Agung. Dalam hal ini kan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Iya. Iya. Tapi kan referensi, rekomendasi, analisa semua kan ada di bawah. Pertama kembalinya hak korban, kesepakatan, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tidak lagi terganggu. Pengembalian lah, berupaya pengembalian kepada situasi normal awal. Iya. Dan juga mengembalikan keadaan seperti semula ya Pak Oh ya. iya, seperti itu esensinya gitu. Iya. Luar biasa ya, Luar biasa kasih ya. intel yang pernah kami wawancarai, diskusi dan komunikasi se-Sumatera Selatan ini. Baru ini saya mengetahui bahwa Pak Hardi ini bergelar doktor. Nah, kami mau penasaran nih, dari sisi tugas, pengen tahu dari sisi akademisnya sih. Kenapa Ya. nih? Apa memang hobi sekolah gitu kan? Atau memang ada satu Tuntutan seperti itu. dalam profesi? Karena saya menggambarkan gini, karena jaksa ini kan tidak seperti tidak seperti gambaran orang yang hanya penegakan hukumnya dalam sudut pandang linear, tidak. Karena seorang jaksa sekarang apalagi ke depan dituntut dia mengetahui segala hal. Karena kita nuntut itu bukan perkara di dalam KUHP saja, tapi perkembangan zaman dengan undang-undang yang bergerak maju dengan pesat menyesuaikan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, sehingga kita dituntut nih untuk tahu banyak hal dan paham banyak hal. Makanya saya anggap pendidikan itu penting sebagai modal dasar kita berpijak, berargumentasi, dan bernarasi.
Karena kalau kita berargumentasi dan bernarasi nggak ada ilmu, sesat. Sedangkan kita kalau berargumentasi memberikan pemahaman pada masyarakat nggak tahu dasar, nggak tahu ilmunya, kita kan tambah menyesatkan lagi masyarakat. Nah ini, makanya Jaksa Agung terus merubah, terutama Jaksa Agung Muda Pembinaan, merubah ritme kepegawaian kita nih. Ayo sekolah, ayo berlomba-lomba sekolah. Kenapa? Bukan hanya mengejar gelar, tapi substansinya adalah bagaimana jaksa ini selain punya integritas, dia mengetahui substansi permasalahan yang dia hadapi, sehingga tahu nih treatment apa yang cocok diterapkan. Nah, makanya saya bilang butuh sekolah bukan gaya-gayaan, bukan. Tapi adalah tuntutan profesi yang itu membuktikan kita mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam mengemban amanah yang diamanatkan undang-undang. Benar, karena sejatinya hukum itu juga dinamis ya, Rian. Iya. Ya, berkembang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya, Pak. Iya. Sepakat nih kalau tadi menyampaikan tentang argumentasi, kemudian narasi, itulah dari modal atau cikal bakal untuk menyampaikan edukasi. Sebagai pimpinan nih, di bidang intelijen Kejari Palembang, bagaimana nih memimpin ataukah menjadi role model gitu kan untuk para timnya untuk menjaga kualitas SDM dalam mengupgrade ilmu nih, perkembangan hukum seperti apa nih, Pak Ardi? Jadi memang bukan beban ya, tapi menjadi jaksa itu harus menjadi style kita. Kalau jadi jaksa itu jadi style kita, jadi nggak ada beban yang bisa yang kita pikul. Memang mengalir begitu aja. Yang menjadi modal pokok adalah manajerial kepemimpinan, itulah kata kuncinya. Bagaimana mengelola masalah, mengelola teman-teman, rekan-rekan yang ada di dalam bidang intelijen. Kita terus berdiskusi, makanya teman-teman Intel itu sering saya ajak nongkrong, ngobrol, ngumpul. Itu untuk apa? Diskusikan hal-hal yang aktual. Informasi, update apa yang harus kita ambil alih, tindak lanjuti. Terutama kita kan mengamankan kebijakan pimpinan. Dalam arti di dalam konteks intelijen penegakan hukum, selain amanat undang-undang intelijen negaranya sendiri, amanat undang-undang kejaksaan sendiri, kita harus mengawajantahkan itu dalam bentuk aplikasinya seperti apa sih. Nah, konteks tadi pertanyaannya, bagaimana nih memanagenya? Yeah. Memanagenya tadi harus banyak ngobrol, karena menjadi pemimpin itu harus tahu apa yang menjadi keluhan anggota, apa yang menjadi intens masalah, dan bagaimana treatmentnya. Pola diskusi komunikasi ini kan harus berjalan secara simultan, terus, continue, tidak putus. Makanya saya terus menggalakkan setiap sore sebelum pulang tuh ngobrol. Setelah pulang pun kita masih nongkrong. Kenapa? Karena kita harus selesai masalah hari ini untuk bercerita masalah hari besok apa, gitu. Treatmentnya harus siapa dan siapa yang menghandle-nya. Jadi alhamdulillah di Kejari Palembang ini saya diamanahkan mengelola anggota yang sudah luar biasa mumpuni dalam kapasitas sebagai personalnya dan dalam kapasitas jumlahnya. Sehingga bagi saya sudah sangat cukup anggota yang ada di intelijen Kejari Kota Palembang ini untuk melaksanakan tupoksi yang ada. Karena memang luar biasa, apalagi kita lagi pemilu nih. Cakupan wilayah, ritme masalah, dan segala macamnya. Cukup imbang ya, kualitatif dan kuantitatif dari personal SDM. Tidak kekurangan sumber daya manusia ya, Pak ya? Insya Allah tidak. Karena amanat kita kan Jaksa Agung juga sampaikan nggak boleh cengeng lah. Apapun yang diberi kita kita berdayakan. Apapun yang ada kita manfaatkan. Yang jadi masalah sanggup nggak kita memberdayakan dan memaksimalkan potensi yang ada. Oke, baik. Dari intelijen juga kan sebenarnya intelijen penegakan hukum ya, Pak, dan justisial. Baik, pasti kita juga mengetahui cara kerja dari intelijen sendiri. Apakah pembeda, Pak, dari intelijen yang ada di Polri, intelijen yang ada di TNI ataupun juga Badan Intelijen Negara? Kalau di Kejaksaan sendiri seperti apa, Pak? Jadi di Kejaksaan itu sebagaimana amanat Undang-Undang Intelijen Negara, kita menjadi bagian dari intelijen penegakan hukum. Artinya cakupan kita adalah memberikan data, bucket, informasi dalam konteks penegakan hukum. Penegakan hukum dalam artian secara luas ya, bukan hanya di tupoksi kita, tapi bagaimana penegakan hukum secara keseluruhan kita bisa memberikan data informasi kepada pimpinan sebagai user untuk mengambil sikap terhadap personal baik pelaksana dalam kegiatan penegakan hukumnya maupun antisipasi terhadap potensi konflik terhadap penegakan hukumnya. Yang pastinya di dalam penerapan tupoksi itu adalah bagaimana ketertiban itu bisa kita capai, dan tadi dengan bucket informasi dan keterangan yang luar biasa kompleks yang harus kita ramu, kita sajikan, tapi kita bisa memberikan solusi juga. Ini bagaimana sih pemecahannya sehingga tidak kisruh. Makanya sekali lagi terus berapa kali Jaksa Agung dalam amanah menyampaikan
jangan membuat penegakan hukum itu menjadi penegakan hukum yang malah justru kontraproduktif. Sehingga misal kita menegakkan hukum dalam sektor tadi tindak pidana korupsi yang terus dikenal kejaksaan saat ini menjadi rating yang luar biasa, tapi justru membuat kisruh dalam pola perekonomian negara. Nah, itu jadi menjadikan efek yang tidak positif juga bagi penegakan hukum. Ada lagi penegakan hukum yang harusnya cukup melalui jalur RJ seperti amanah Jaksa Agung, tidak perlu dinaikkan perkaranya sehingga ketertiban masyarakat juga terlayani. Seperti itu ya, berarti dari hal kecil ya Pak ya, dari data sekecil apapun juga langsung dilaporkan ke user atau apalagi hal-hal yang sifatnya sensitif yang menyangkut kebijakan pimpinan. Oke, saya pernah mendengar sebagai user yang disampaikan tadi adalah intelijen ini garda terdepan dan mata telinga pimpinan. Kita pengen tahu nih, tapi setelah yang satu ini. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa, dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Palembang, dan masih juga bersama kita ini ada Bapak Dr. Hardiansyah, SHM HMI Pol, selaku Kasih Intelijen Kejari Palembang. Ya, sebagai user dan garda terdepan, mata telinga pimpinan. Seperti apa itu? Menafsirkan dan melaksanakannya, Pak Ali. Memang terkesan menyeramkan ya menjadi mata telinga pimpinan, karena memang tugas terberat kita di situ. Jadi sebelum pimpinan ambil kebijakan tadi kita sudah memberikan input informasi data. Nah, pengolahan data itu kan butuh mekanisme yang panjang, tapi harus kita persingkat karena apapun yang pimpinan tanyakan kita harus bisa tahu nih, kita harus bisa jawab. Nah, dalam hal ini kita terus menggandeng informasi, makanya jadi Kasih Intel itu tidak bisa kemudian hanya duduk di ruangan. Kita harus bergaul, berbaur, berkomunikasi, in touch personal dengan siapapun, baik dengan alim ulama, pemuda, masyarakat, ormas, LSM, karena data dan informasi itu dari sana berkembangnya. Kalau kita tidak berbaur, tidak berkomunikasi, input data juga nggak akan ada di kita. Gitu. Nah, perihal tadi, data-data inilah misalnya akan ada kejadian nih. Nah, pimpinan akan tahu, besok ada aksi, coba monitor substansinya apa. Nah, kita mulai melakukan tadi di bidang intel itu kan ada 3 kegiatan utama: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Litpamgal. Nah, Litpamgal ini kan bahasa yang sudah terkenal lah, famous lah di kalangan teman-teman pewarta. Kemudian penggalangan inilah menjadi fungsi tadi, kita menggalang, mencari informasi dalam rangka tadi, baik aksinya jadi maupun aksinya tidak jadi. Kita bukan berarti untuk menutup pola demokrasi, tidak. Tapi bagaimana mencari substansi apa sih yang harus disalurkan sehingga sumbatan tadi bisa kita alirkan. Kalau adalah sumbatannya adalah perkara yang harus diklarifikasi, kita cari pemasalahnya, kita jelaskan. Bisa bentuk konversi pers atau secara personal yang mencari data informasi atau mencari berita itu datang ke kita. Kadang ada satu hal lagi yang sebenarnya yang kita harus kasih tahu ke masyarakat. Kejaksaan ini udah berubah, mentransformasi dirinya, bukan lagi lembaga yang ditakuti sebenarnya. Bahasa kejaksaan ini adalah lembaga negara yang justru menjadi sahabatnya masyarakat. Kenapa? Pimpinan kita itu sudah mengamanatkan ada satu ruang yang harus diciptakan, dan di situ ada piket jaksanya, tempat orang bertanya dari seluruh pandang sisi masalah. Kemudian di kejaksaan, di Intel khususnya, ada penerangan hukum dan ada Luhkum Penkum tadi, penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan itu gratis, artinya bisa dimanfaatkan jasa itu. Sekolah lah, RT RW lah, kemudian camat lah, dalam pelaksanaan tugasnya kan ada yang miskomunikasi atau miss dalam aturan penerapannya sehingga kebijakannya takut salah, boleh kita bertanya, diskusi. Atau masyarakat yang satu mungkin tidak tahu, kejaksaan itu punya kewenangan yang unik dan luar biasa loh. Bisa membatalkan perkawinan loh. Nah, kadang orang nggak tahu. Nah, kemudian ada lagi kita bisa membubarkan badan hukum, yayasan yang terindikasi atau ada masalah hukum di dalamnya, dan itu kita dapat memberikan referensi rekomendasi terhadap hal yang dimaksud. Nah, iya banyak hal, makanya
Nah tadi kembali lagi ke pertanyaan awal, Ya. butuh nggak sih kita pendidikan? Nah tadi pendidikan itu dibutuhkan untuk jadi basicnya, gimana kita bisa menelaah segala masalah yang ada tanpa mengetahui ilmunya. Iya. Kembali lagi. Berbaur dari segala aspek Oh, pastinya iya, ya Pak iya. ya. Saya pernah membaca quotes nih dari Pak Jaksa Agung ya, Ya. bahwa jaksa yang hebat itu dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Namun dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Oh iya, benar. Sebagai pimpinan, apa yang sudah dirasakan? Apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung itu alhamdulillah saya alami dan saya rasakan. Saya jaksa pertama di Bintuhan itu perbatasan antara Lampung dengan Bengkulu, di ujungnya Bengkulu. Itu 5 jam perjalanan dari Bengkulu. Alhamdulillah saya dulu nyetir mobil tahanan, ngawal tahanan, menyiapkan berkas perkara jaksa sampai administrasinya semua saya lakukan. Sampai akhirnya saya hafal di luar kepala apa yang menjadi administrasi semua bidang. Karena dulu TU di Bintuan itu cuma saya berdua, ada namanya Edward. Sekarang udah jadi kasih juga di pengawasan di Kejati Sumatera Barat. Jadi apa yang kami lakukan itu sama apa namanya yang tidak dilakukan kebanyakan lazimnya, karena mungkin beberapa melakukan hal yang sama. Bahkan sampai orang tua saya dulu sampai berucap seperti ini, bahasa Palembangnya ya. Kita nggak apa-apa kok campur Iya, bahasa nggak Palembang. apa-apa. Kan? Alangkah jauhnya kau nak sekolah di Bandung, balik ke Kejaksaan jadi supir. Nah, itu kasarnya kadang-kadang. Pak, iya. Jadi orang tua nggak paham itu. Iya. Padahal 2 tahun sebelum jadi jaksa, CPNS menuju PNS itulah godokan kita untuk agar tahu siap menjadi jaksa sebelum dilantik dan dididik dan dilatih untuk jadi jaksa. Tadi tahu administrasinya, tahu cara kerja tata usaha, tahu mekanisme bagaimana berperkara, tahu alurnya, bahkan tahu itu kapan jemput tahanan, kapan tahanan dan nyampe dan berkoordinasi dengan hakim panitera mengatur alur waktu bagaimana jaksa sampai tahanan siap, hakim siap, panitera siap, kita sidang. Itu bentuk pertanggungjawabannya seperti Oh itu iya. ya Pak. Nah makanya hal-hal yang tadi yang harus juga diluruskan ke keluarga kita, ke teman-teman kita, bukan gitu loh. Dan ini mekanisme alur yang harus kita lalui. Kemudian jadi jaksa, ditempatkan saya dengan nyonya di Bandung, saya di Prabu Muli. Kita kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali, bergantung dari dompet kita kapan bisa sanggup pulang kan gitu. Kemudian sampai akhirnya saya sempat diamanahkan untuk di Manokwari, luar biasa jauh dan tahu sendiri kisruh, rusuh dan terkenal. Geografisnya juga yang jauh iya, ya Pak. geografisnya jauh, tapi apa itulah seninya jadi jaksa Nusantara. Di keliling Indonesia, memahami beragam budaya, adat dan masyarakatnya. Sehingga tadi Pak Jaksa Agung benar apa yang disampaikan Jaksa Agung. Bentukan jaksa itu bergantung dari jam terbang. Sejauh mana dia bisa mengaplikasikan tupoksi itu dan berbaur dengan masyarakat. Tadi memang mental itu dibentuk dengan jam terbang. Iya. Terbentur seperti itu Pak ya. Baik. Kita juga ingin tahu Pak, bagaimana supporting data dari bidang intelijen ke bidang-bidang lain yang ada di Kejari Palembang. Oke. Jadi intelijen itu tidak bisa bergerak sendiri. Jaksa kami di seksi intelijen tadi menjadi bagian dari teman-teman di bidang lain. Karena di kejaksaan ada pembinaan, pidum, pitsus, datun, barang bukti yang harus secara sinkron berkomunikasi, baik dalam penanganan suatu perkara, kemudian hasil akhir atau eksekusi suatu perkara, bahkan antisipasi terhadap masalah yang sedang ditangani. Karena kan bukan barang tentu subjektivitas menjadi kendala dalam kita menilai suatu adil atau tidak. Nah, sesuatu itu patut atau tidak, layak atau tidak, sehingga antisipasi masalah itu perlu menjadi kirka kita dalam bagaimana menjadi bagian dari solusi sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam penanganan perkara. Itulah fungsi intelijen tadi, mengamankan kebijakan, seluruh kebijakan pimpinan, apalagi penegakan hukum sifatnya. Karena judulnya aja udah intelijen penegakan hukum. Jadi dalam seluruh lini penegakan hukum kita tahu ritme masalahnya. Pendekatan in-touch personal dengan jaksanya, komunikasi dengan kasihnya, atau bahkan dengan media yang menginformasikan ada plus atau minus dalam penegakan perkaranya, sehingga seluruh antisipasi perkara ini sampai dengan ini eksekusi harus kita kawal. Persoalan keadilan semakin hari ke sini sebagai penegak hukum ya. Tadi disampaikan juga kan subjektivitas. Artinya adil menurut majelis hakim belum tentu adil bagi terdakwa atau korban. Begitu ya. Bagaimana nih memberantas keadilan untuk diciptakan keseimbangan dari korban maupun terdakwa? Poinnya kalau saya sih menyoroti
adalah komunikasi. Contoh sederhana, kan yang sekarang muncul adalah gladiator ya. Ya. Pemahaman korban sebagai victim menganggap itu adalah konteks pembunuhan atau penganiayaan. Fakta berkas perkara dan fakta persidangan menunjukkan tarung berdua ini. Bahkan salah satu diantaranya adalah yang menantang untuk bertarung. Penerapan pasalnya beda dong dengan pembunuhan. Nah, kadang kita menganggap jaksa tidak adil, hakim tidak adil, tapi nggak lihat substansi dalam sidangnya, dalam bekas perkara maupun pembuktian perkaranya ini yang diterapkan pasal yang mana sih? Nah, itulah pola tadi saya bilang, pendekatan kita untuk menyampaikan informasi tadi, Bu atau korban, ayah korban, keluarga korban, ini tarung loh. Nah, bukan pembunuhan berencana, sehingga jaksa juga sangat teliti sekali dalam menerapkan hukumnya. Bahkan kita diamanahkan pimpinan itu untuk bikin forum group discussion-nya. Kalau bisa bila perlu kita bedah perkaranya, menentukan sikap itu secara bersama-sama, kolektif, sehingga semua pendapat itu diakomodir dalam mencapai suatu kesimpulan. Ini layaknya masuk kemana? Sampai seperti itunya. Akhirnya, nah tadi bagaimana keadilan diwujudkan, tetap kita mengacunya pada fakta yang pertama. Yang kedua, hati nurani seperti yang disampaikan Jaksa Agung. Sehingga tujuan hukum itu tercapai, karena tujuan hukum bukan hanya keadilan. Adanya kepastian dan juga adanya keadilan dan kemanfaatan. Percuma kita menegakkan hukum yang berkepastian tapi nggak adil. Untuk apa? Kemudian adil wujud tapi kepastiannya terus terombang-ambing juga percuma. Nah, yang terakhir adalah manfaat nggak sih kita dalam menegakkan hukum ini? Toh ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, itu menjadi bahan pertimbangan. Makanya Jaksa Agung tadi menggalakkan RJ dalam rangka itu. Manfaat nggak sih menjarakan orang yang maling ranting di perkarangan orang? Manfaat nggak sih ngambil segala sesuatu karena alasan perut, kemudian dipidana yang nggak seimbang atau malah negara rugi membiayainya. Nah itu banyak pertimbangan pimpinan kita dalam mengolah kebijakan yang harus kita kemudian teladani itu sebagai poin dalam mengambil keputusan. Artinya komunikasi di situ ya. Dan saya pernah mendengar istilah ultimum remedium gitu ya. Di penjara itu adalah terakhir. Dikaitkan dengan restoratif justice, pelaksanaan di Kejari Palembang ini sendiri sudah ada berapa perkara yang berhasil? Ada banyak perkara yang sudah ditanggulangi di Kejari Kota Palembang perihal RJ. Nah, kemudian data statistiknya mungkin ada tersendiri yang bisa kita sajikan. Namun secara realnya adalah bisa terlihat kemanfaatan yang muncul di tengah masyarakat. Betapa semboyan tadi ultimum remedium adalah di mana hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Artinya ada upaya lain dong yang harus didahulukan. Tadi kita ini punya kearifan lokal, punya adat budaya, punya istilahnya, kenapa di dalam sambutan pimpinan sering disebutkan tokoh ulama, tokoh adat, pemuda, masyarakat, karena tadi di dalamnya berbaur adat budaya dan kearifan, sehingga ini menjadi salah satu bahan pikiran pimpinan bagaimana kearifan lokal juga menjadi titik tumpu kita dalam mengambil kebijakan, sehingga tadi RJ muncul bukan tanpa landasan, karena tadi ada kemanfaatan yang menjadi kunci. Apabila itu menjadi manfaat, keadilan juga akan terbentuk, kepastian juga akan diciptakan, sehingga tiga tujuan ini secara simultan menjadi tujuan pokok dalam penegakan hukum. Makanya dalam kebijakan restoratif justice yang diterapkan oleh Jaksa Agung, kita sih mengapresiasi dan bahkan senang. Kenapa? Ada entry point kebudayaan, ada entry point kemanfaatan, ada entry point penyelesaian masalah tanpa membuat gaduh, justru dapat kita lakukan. Oh dulu kan kita berharap, kita menggambarkan hukum itu apa yang dikatakan undang-undang itu dilaksanakan. Nah, padahal progresivitas hukum, bahkan secara teori ada hukum integratif yang ditulis oleh Prof. Romli, di mana teori hukum pembangunan dengan teori hukum progresif yang ada pendapatnya Profesor Sacipto Raharjo dikombine oleh Profesor Romli, sehingga itu terintegrasi. Terapannya bukan hanya tadi keadilan tapi manfaat. Kembali lagi bagaimana hukum ini menjadi manfaat. Poin tambahan entry-nya tadi itu ada bahwa negara dalam hal ini diperbantukan untuk tidak mengeluarkan anggaran kalau makin banyaknya narapidana, makin banyak untuk diberi makan, begitu ya. Beban negara. Kearifan lokal adalah musyawarah ya Pak ya. Musyawarah. Dan itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kadang kita nggak perlu repot sih mencari dasar apa sih RJ. Oh, musyawarah mufakat kan ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan itu budaya kita.
yang harus kita kita junjung tinggi, kita terapkan, kita aplikasikan menjadi tujuan hukum itu sendiri. Benar, juga pasti kita memberitahu ke masyarakat juga bahwa seorang jaksa ini bukan hanya melakukan penuntutan di persidangan ya Pak ya, pastinya sangat dekat sekali dengan masyarakat, salah satunya dengan RJ tadi. Benar. Karena kewenangan kita di dalam pasal 30 aja dikembangkan dalam undang-undang kita yang baru, ada pasal 30 huruf B besar itu dijelaskan sekali bahwasanya tujuan kita juga antisipatif tadi, baik dalam KKN, peran serta kita juga di dalam menjaga ketertiban masyarakat, sehingga penegakan hukum tadi menjadi dinamis tapi tetap sifatnya elok, enak, dan masyarakat juga memandang tidak ada hal-hal yang negatif dalam penegakan hukum. Makanya kemarin waktu saya diundang Pal TV menyampaikan apa tujuan kita menciptakan A, B, C, D, terutama tadi peran kita kepada media adalah menciptakan bagaimana paradigma hukum ini menjadi positif. Karena cenderung komunikasi terputus sehingga antisipasi kita terhadap komentar negatif itu tidak menjadi bahan kirka dalam dunia intelijen. Sehingga harapan kita adalah bagaimana paradigma itu dibentuk, digiring dengan komunikasi yang baik. Nah, juga pastinya bentuk upaya preventif dan juga represif dari bidang intelijen sendiri. Nah, mungkin dari bentuk dari preventifnya sendiri Pak, selain dari jaksa menyapa yang ada di Pal TV, mungkin ada jaksa masuk yang lain mungkin Pak, masuk sekolah dulu waktu cerita pertanyaan menarik nih. Dulu waktu saya kasih intel di Brebes, karena banyak tokoh agama, pemuda masyarakat, saya sempat bikin tuh di jaksa masuk masjid, jaksa masuk pesantren, jaksa masuk sekolah, saya jangan masuk laut lah. Jadi itu adalah pola kita pendekatan, termasuk kita membangun jejaring sosial kemasyarakatan. Mungkin atas izin Pak Kajari juga, atas izin Pak Kajati juga, kita akan bentuk pola yang baru pendekatan pada masyarakat, sehingga kehadiran Kejaksaan Negeri Palembang di masyarakat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya orang yang bermasalah, tapi orang-orang yang secara preventif pengen tahu bagaimana dia tidak masuk ke dalam lingkaran masalah. Banyak program Jaksa Menyapa dan program lain termasuk di ruangan ini. Kita penasaran tentang jaksa. Kalau saya baca di sini podcast Studio Kejaksaan Negeri Palembang. Ada Iwa. Penasaran dari kami. Apa pandangan dari Iwa pemirsa? Tapi sudah yang satu ini kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa, dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Palembang, dan masih juga bersama kita ini Bapak Dr. Hardiansyah, SH, MHM IPOL, selaku Kasih Intelijen Kejari Palembang. Iya, di tempat ini 2 segmen kita sudah berdialog nih. Tapi saya membaca di belakang Pak Kasih Intel ini Iwa Podcast Studio Kejaksaan Negeri Palembang. Iya, kita tertarik ya, Rian? Iya. Ngomongin masalah Iwa. Bagaimana nih Pak Adi? Jadi ide ini terbentuk sebenarnya diskusi panjang dengan dengan GM-nya Pal TV lah. Tapi mengenai penyebutan penamaan itu saya diskusi dengan tim. Kita mencari tadi, saya cerita dari awal kearifan lokal apa kulturnya, yang ada namanya. Akhirnya kita sepakat nyari Iwa. Kalau saya menjelaskan mengenai podcast kejaksaan itu adalah bentuk inovasi. Inovasi kita, alhamdulillah. Pak Kajati pun merestui dan makan, ayo cepat bagaimana ini diresmikan. Pak Kajari juga sebagai penanggung jawab kegiatan ini juga merasa ini merupakan bagian dari tupoksi intelijen dalam bentuk kita memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat. Nah, mengenai penamaannya sendiri kan di belakang tertulis Iwa, Iwa Podcast. Kalau kita kan paham, orang Palembang itu kan paham bahasanya kalau udah itu menyangkut kearifan lokal yang ada. Tapi Iwa sendiri itu merupakan kepanjangan dari pemenggalan kata-kata. Yang pertama adalah intelektual, yang kedua adalah wibawa, amanah, dan komunikatif. Jadi 4 kata ini kami anggap kata yang cocok sekali membentukkan sinergitas kita dalam mengelola podcast ini. Sehingga tidak hanya podcast ini sifatnya memberikan wacana, edukasi, dan informasi, tapi juga ada kandungan edukasi. Makanya kita sampaikan, kita harus bernuansa intelektual, punya wibawa marwah kita sendiri di kejaksaan. Kemudian juga bisa komunikatif, sehingga apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat masuk ke dalam sesi
tanya jawabnya atau di dalam poin komentarnya yang perlu kita tanggapi dalam sesi khusus yang menjadi tadi saluran kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik. Tapi pengaplikasian dan peruntukannya itu untuk siapa sih Pak kira-kira? Sebenarnya lingkupnya sih lingkup Kota Palembang, tapi kan secara masif apabila ini ditayang di YouTube kan dunia pun tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita. Bagian terpenting kita adalah bagaimana meramu ini menjadi kegiatan atau program yang memberikan dampak positif bagi khususnya masyarakat Kota Palembang. Hal yang belumnya tahu menjadi tahu, yang pemahamannya belum lurus kita luruskan, yang informasinya masih simpang siur kita konklusikan menjadi simpulan informasi yang secara utuh menyeluruh dipahami oleh masyarakat. Oke, berarti host dan juga narasumbernya dari kejaksaan atau bagaimana? Rencana kita bahkan justru berbagai macam narasumber yang kita tahu, tergantung topik yang kita angkat. Kita juga mungkin kan kalau YouTube atau podcast itu kan kalau menarik bintang tamunya, kemudian yang nyajikan pembawa acaranya atau yang menanya juga menarik, orang juga tertarik. Kadang orang lihat YouTube itu bukan tertarik pada substansinya, tapi orangnya yang dilihat. Nah, hal-hal ini yang eye catching ini perlu kita ramu juga untuk menjadi bahan rujukan kita dalam bagaimana ini disajikan menjadi suatu produk yang layak tayang. Ya, menarik ya, jadi ya narasumber yang berbeda. Apalagi kalau tentang sinergitas dengan pemerintah Kota Palembang ini seperti apa nih ya, terkhusus untuk pencegahan di bidang tindak pidana korupsi. Oke. Pemerintah Kota Palembang justru udah berapa kali melakukan poin kerjasama di kita, terutama ada di bidang Datun, di kita juga ada pengelolaan proyek strategis pengamanan, proyek strategis nasional. Di Datun ada pendampingan juga. Ini adalah bentuk sinergitas kita dalam tadi mengamankan kebijakan pemerintah dalam koridor tadi agar pekerjaan semuanya itu sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan mekanisme, tujuannya, mekanismenya baik, outcome-nya pun sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan di awal. Makanya dari awal juga kita bilang poin sinergitas itu bukan hanya terhadap pemerintah daerahnya saja, tapi bagaimana lingkup kewenangan yang dalam pelaksanaan tupoksi ini juga kita dapat sinkronisasikan. Tidak hanya di Pemdanya, tapi ada di kepolisiannya, di tentaranya, apalagi kan sekarang TNI menjadi bagian juga di kejaksaan. Ada Jampitmil ada jasa guna pidana militer. Nah, TNI juga lingkupnya masuk penuntutannya di kita. Nah, dengan seperti itu saya rasa tidak sulit bagi kita untuk melakukan sinkronisasi atau kemudian berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum yang lebih masif tapi positif ke depan. Kalau untuk peranan dari intelijen sendiri untuk menangani tindak pidana korupsi seperti apa sih Pak? Oke. Kebanyakan memang laporan pengaduan masyarakat itu disposisi pimpinan selalu menjadi telaah intelijen. Jadi di dalam telaahan itu kita berpendapat apakah ini menjadi poin yang perlu kita pull data bucket untuk mencari kebenarannya, atau cukup data ini kita salurkan karena ada laporan juga masuk di kita tapi ternyata wilayah Banyuasin. Ada juga yang kemudian melapor ke kita padahal ranahnya ini adalah tindak pidana umum sehingga harus kita alihkan kepada pihak kepolisian. Ada yang ranahnya administrasi yang cukup diselesaikan oleh pemerintah kota atau kebanyakan sengketa tanah cukup diselesaikan oleh ke BPN. Cuman kita kan menyambung alur komunikasinya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi fondasi awal pimpinan dalam mengambil keputusan apakah pelaporan itu masuk ke dalam ranahnya murni penegakan hukum ataukah ini adalah laporan ini menjadi tupoksi instansi lain atau menjadi tupoksi administrasi di pemerintah kota. Karena kan kita juga dengan Inspektorat Kota Palembang juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi perihal hal-hal yang sifatnya bisa diselesaikan melalui APIP, dan itu aksesnya adalah bagaimana temuan itu bisa diselesaikan dan itu menjadi bagian dari sumbangsi kita menyelesaikan masalah keuangan negara, menjadi poin penting juga. Dan itu juga harus memberikan pemahaman secara khusus mengenai kenapa melalui jalur APIP, tidak semuanya melalui jalur penegakan hukum. Tadi kembali lagi yang kita cari apa sih gitu, manfaatnya, adilnya atau kepastiannya, tujuannya kemana sih? Dan kita juga harus berpikir secara matang, jangan sampai penegakan hukum ini
ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan lain yang sifatnya tidak pure untuk mengatasi bagaimana korupsi kita berantas, tapi juga jangan masalah personal like or dislike menjadi tonjolan utama dalam menaikkan perkara korupsi. Benar. Jadi tadi ada kepentingan politik. Nah, menuju tahun politik tahun 2024 sesuai dengan tema kita. Bagaimana ini Pak posko dari Kejari Palembang sendiri? Kembali untuk ke masalah pemilu. Kemarin juga minggu yang lalu Jaksa Agung Muda Intelijen sudah menyampaikan paparan poin penting kita, bahkan sudah ada edaran mengenai kita menyiarkan spanduk bagaimana pemilu ini berjalan damai. Nah, pilihan boleh berbeda, tapi kita dalam satu kerangka anak bangsa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, tugas kami adalah bagaimana menjaga pemilu ini tetap berjalan dengan baik. Agenda demokrasi yang luar biasa ini menjadi agenda demokrasi yang murni untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang memilih sesuai kemauannya, merdeka untuk menentukan sikapnya, sehingga tidak ada lagi intervensi atau mengarahkan atau politik yang justru malah menjadi bagian dari integritas bangsa. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita arahkan, kita luruskan. Pemilu bukan hanya soal personal orang, bukan soal bagaimana para politik menang, tapi juga bagaimana memilih pemimpin yang baik, pemimpin ke depan yang bisa mempersatukan kita sama-sama, menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak akan amanat Jaksa Agung jelas, tidak boleh berpihak kepada siapapun, tidak boleh menjadi motor bagi siapapun. Kita harus netral bagaimana pemilu ini menjadi pemilu yang jujur, adil, sekali lagi, tapi juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Deal ya. Sepemantauan dari intelijen sendiri nih untuk menuju pemilu, apakah ada temuan bagi yang pejabat pemerintahan yang tanda kutip akan mencalonkan diri lalu menggunakan anggaran negara? Selama ini perlu juga kita sampaikan laporan ke pertanyaan tadi juga menjadi poin penting kita untuk melihat jangan sampai negara menjadi anggaran negara menjadi bagian dari pemanfaatan oknum tertentu untuk kepentingan tertentu sehingga negara dirugikan. Kita juga banyak menerima masukan, kritikan, antisipasi dalam pelaksanaan itu, dan juga amanat pimpinan kami juga untuk terus mencari data informasi, memvalidasi kemudian kebenaran tersebut sehingga kita juga tidak salah melangkah. Jangan sampai hanya gosip, rumor dijadikan bahan informasi yang disampaikan, digoreng malah jadi kontraproduktif terhadap penegakan hukumnya sendiri. Mungkin bisa diinformasikan untuk kepada masyarakat bagaimana sih cara membuat atau mengadukan satu laporan ke pihak kejaksaan kalau ada potensi tadi tindak pidana korupsi. Bagaimana caranya? Sebenarnya kita kejaksaan tadi bilang, kejaksaan itu sudah mentransformasi diri loh. Kita udah merubah wujud kita menjadi instansi yang terbuka bagi masyarakat, bagi yang mau melaporkan, mau mengkritik, mau mendatangi, menanyakan, bahkan mau berdiskusi pun kita tampung di kejaksaan. Nah, itu sudah perintahnya untuk harus seperti itu. Kemudian kita juga punya ranah untuk mau lapor secara manual, kita ada PTSP. Kemudian kalau mau secara online kita ada PPID. Kemudian juga ada medsos kita juga di Kejari Palembang yang bisa secara intens memberikan laporan secara real time hal-hal yang sifatnya baik tadi apa yang harus kita luruskan, apakah ini ranahnya pidana umum, pidana khusus, atau hal lain-lain sifatnya perlu penanganan yang itu berdasar pada tupoksi kita. Benar, ada segala sektor dan lini di Jabani Galenian sama Kejari Palembang pastinya. Persyaratan khusus dan juga apakah ada hal-hal lain yang tentunya dapat diverifikasi dulu secara administrasi? Pasti menjadikan itu sebagai dasar pelaporan ada syaratnya kan? Ada standarnya. Karena apabila semua laporan masuk tidak memenuhi standar, kita tindak lanjuti berapa banyak itu yang harus kita sikapi. Tapi ada beberapa juga yang sifatnya adalah informasi juga yang masuk yang kita panggil untuk melakukan klarifikasi, untuk mengklirkan benar nggak datanya mana, kemudian sandingan faktanya mana, sehingga kita juga memberikan telaah tadi intelijen kepada pimpinan menjadi informasi yang secara
secara terintegritas bisa menjadi bahan untuk pimpinan mengambil kebijakan yang baik. Kerahasiaan daripada si pelapor ini bagaimana? Dijamin? Oh iya, dijamin undang-undang. Dijamin. Itu dijamin undang-undang. Bahkan pelapor terutama tindak pidana korupsi itu dijamin kerahasiaannya sudah undang-undang, dan kami pun diamanatkan berdasarkan sumpah jabatan pun harus merahasiakan siapapun pelapor dalam konteks tadi penegakan hukum, khususnya banyak kan laporan ini kan tindak pidana korupsi. Iya. Nah, karena amanat itulah saya tekankan betul kepada anggota, siapapun yang melaporkan, tolong komunikasi cukup di antara kita di bidang intelijen, tidak menjadi konsumsi siapapun, bahkan anak, istri, keluarga pun tidak boleh tahu hal-hal yang sifatnya kerahasiaan yang menyangkut penegakan hukum maupun siapapun yang melaporkan seluruh pelaporan yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang. Baik, dan juga itu pastinya menjaga nih Pak, bagaimana Bapak menjaga dari para staf-stafnya mungkin agar tidak kebocoran rahasia. Nah, itu bagaimana Pak? Oke. Tadi kembali lagi ke awal, pimpinan itu yang salah itu sebenarnya bukan anak buah tapi pimpinannya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya substansi dalam penegakan perkara dan kewenangan yang kemudian bocor tadi, berarti saya sebagai kasihnya yang salah selama ini melakukan treatment komunikasi atau treatment pendekatan kepada anggota sehingga menjadi bandel atau tidak patuh dengan arahan pimpinan. Sekali lagi kami terus berupaya maksimal dalam menjaga amanat yang diamanahkan undang-undang maupun itu instruksi direktif pimpinan kepada kami untuk kami pegang teguh kerahasiaannya sampai dengan itu dapat kami pertanggungjawabkan. Karena tadi sumpah jabatan melekat itu bukan hanya di jabatan tapi sampai akhirat kan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman Intel juga, amanah itu bukan hanya kita sifatnya di dunia, tapi kebocoran satu kalian tanggung sampai akhirat. Karena amanah yang kita emban tidak cukup tuntas di dunia tapi juga sampai ke akhirat nanti ditagih. Luar biasa ya, wise sekali ya jawaban dari Pak. Iya. Sekaligus pengen tahu juga nih kita nih berapa sih jumlah anggota bidang yang ada di intelijen sendiri. Jadi kan kita taunya tadi yang disampaikan sebagai pimpinan juga mampu untuk memanajerial tim tuh. Harus siapa aja nih? Sebenarnya pemahaman anggota di intelijen itu semua ruang lingkup sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang ini adalah bagian dari intelijen. Karena masukan, arahan, kritikan, informasi itu harus kita dapat dari semua bagian. Tapi pekerjanya atau sumber daya yang memang menjadi struktur di dalam tubuh seksi intelijen sendiri, tercatat kita punya 3 orang jaksa, 2 orang kasubsi, kebetulan 2 orang kasubsi ini jaksa juga, jadi total kita jaksa ada 5. Tata usaha kita ada 11. Kemudian itu bagi saya sudah cukup untuk membagi zonasi, informasi, data dan untuk menyelesaikan lini masalah. Ditambah lagi jaksa dan tata usaha yang ada di Kejari Kota Palembang. Luar biasa banyaknya yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi bagian dari intelijen di Kejaksaan Negeri Palembang. Luar biasa mumpuni juga ya Pak ya? Iya, sangat. Insya Allah sangat mumpuni. Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang sudah dilakukan dari Kejari Palembang terus supporting data dari intelijen seperti apa nih? Kalau penyelamatan keuangan negara, matematisnya mungkin kita akan sampaikan di dalam sesi sendiri karena itu harus izin pimpinan dan juga secara real harus tercatat dalam dan secara real harus tercatat dan harus kita tanyakan. Kemudian kalau poinnya adalah bagaimana peran kita untuk berupaya untuk penyelamatan keuangan negara, kita juga Pitsus sudah mungkin teman-teman tahu sedang melakukan penyidikan beberapa perkara. Dalam hal itu juga secara otomatis kami di intelijen juga melakukan aset tracing terhadap tersangka yang sudah ditetapkan sehingga Pitsus juga dapat bergerak maju dan kami menjanjikan data ini aset-asetnya segala macamnya yang kemudian dapat dilakukan penyitaan bagi Pitsus untuk penyelamatan tadi keuangan negara. Terlebih lagi juga yang belum teman-teman tahu bidang lain seperti Datun juga melakukan upaya hal yang sama di bidang barang bukti PB3R yang baru tapi juga memberikan kontribusi luar biasa. Artinya barang rampasan itu menjadi poin penting juga negara memberikan masukan pada negara dalam hal PNBP-nya. Gitu. Jadi semua lini yang ada di kejaksaan itu bukan hanya kita mendapatkan anggaran dari negara, tapi kita bagaimana juga menghasilkan dan menyelamatkan keuangan negara yang menjadi feedback balik dari tupoksi yang sudah kita lakukan. Dari
barang napasan dari KCBB, Ya. ada barang Oh, iya. napasan dari Pitsus, ada uang pengganti ya Uang Pak ya, pengganti. seperti itu. Nah, kita ingin mendengarkan closing statement ataupun juga himbauan dari Pak Hardi sendiri selaku kasih intelijen kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini atas izin pimpinan kami dari Seksi Intelijen menyampaikan pertama, kejaksaan itu secara global telah merubah mentransformasi dirinya menjadi lembaga yang juga harus dicintai masyarakat dan menjadi bagian masyarakat. Oleh karena itu, kami juga membuka diri bagi data informasi yang bisa mendukung segala tupoksi kami, bukan hanya di bidang intelijen tapi semua bidang untuk melaksanakan tupoksi di kejaksaan. Yang kedua, dalam ranah menyambut pemilu, mari kita songsong pemilu ini dengan jujur, adil, bersih, dengan terus mempererat persatuan, jangan dipisahkan oleh isu atau pengkotak-kotakan sehingga menjadi bagian yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemilu. Mari kita bersatu, mari kita songsong pemilu dengan baik, sehingga tujuan pemilu sendiri mencari pemimpin yang berkualitas juga sama-sama terwujud dan tercapai. Yang terakhir, atas nama pimpinan, kami sampaikan apabila ada hal-hal yang sifatnya bisa menjadi poin penting kita dalam penegakan hukum, khususnya nanti dalam rangka penyambut pemilu, bisa diinformasikan kepada kami memiliki posko yang dapat menjadi wadah teman-teman semuanya untuk menyampaikan atau men-sharing informasi. Mungkin itu. Luar biasa ya, Cik Rian. Iya, banyak Sudah sekali tadi ya Pak Ardi Yep. menyampaikan dinamika, problematika, dan bagaimana proses penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah. Benar. Terima kasih juga nih Pak Ardi ya. Sama-sama. Terima terima kasih kasih sudah waktunya. memberikan informasi yang edukatif dan juga pastinya ajak-ajak Pak kami kalau di podcast Oh ini. siap, siap. Bahkan kita butuh. Iya. Kita butuh untuk jadi presenter nanti. Iya, buat semoga sehat selalu Pak. Iya, Kita terima semoga kasih. bertemu lagi di lain kesempatan. Iya, buat pemirsa juga jangan ragu-ragu untuk membuatkan laporan ya langsung Iya. datang ke kantor Kejaksaan Negeri Palembang atau secara Online. online. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.